Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa atas zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jemaah maghrib yang dirahmati Allah, tentu kita mulai dengan satu panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama bertamu di rumah Allah masjid. Lain tidak, tujuan adalah beribadah, mendekatkan diri kepadanya, dan juga bertujuan untuk mengisi sisa-sisa rumah karena waksa darwana saja wak jauh atau setinggi tambang mangam tetap kembali nyembah ubah. Hidup itu adalah seperti tawaf, mulai dari Hajar Aswad diakhiri di Hajar Aswad. Mulai maka seperti itu akhir. Hidup dimulai dari tidak ada, maka kita akan kembali kepada tidak ada. Oleh karena itu sekali lagi mohon kiranya kita selalu diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah untuk istiqomah mengisi sisa-sisa semua untuk mempersiapkan diri menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahlihi ajmain. Bapak Ibu jemaah maghrib yang dirahmati Allah, apabila bulan Ramadan telah masuk, adalah kesempatan emas di awal untuk mengamalkan satu kewajiban yang oleh Allah diberikan kepada kita. Apa satu kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita? Yaitu ihyaul masjid, menghidupkan masjid. Aku sengaja menyampaikan itu kalau kayak gitu bersama, karena dalam tataran ajaran agama kita, masjid itu disebut dengan rumah kita atau rumah manusia. Allah mengatakan awwalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah pertama yang dibangun oleh Allah untuk manusia terdapat di Makkah. Itu maksudnya adalah Masjid Haram yang di dalamnya ada Ka'bah. Itu rumah pertama untuk manusia. Awwalu baitin wudi'a lin-nas. Baitin itu adalah rumah. Jadi rumah pertama untuk manusia. Berarti masjid itulah rumah kita. Oleh karena masjid adalah rumah kita, berarti umat Islam yang tidak pernah hadir di masjid berarti tidak datang atau tidak pernah ke rumah. Salah satu di antara ciri nanda mulia indah kalau tiba di rumah awak bisa bakat awak. Itu salah satu ciri. Sehingga kadang kepada tamu pun kita sering menyampaikan itu, anggaplah rumah sendiri. Maksudnya apa? Anggap rumah sendiri, mau buat apa saja boleh. Kok ke makan jadi kelakar, kok ke WC itu masuklah ke situ, kok ke ngaleng-ngalai cuma di situ, kok ke nonton
Lembaga itu remote TV di situ anggap saja rumah sendiri. Jadi di situ ada terkandung makna kalau rumah sendiri artinya awak boleh bakat awak. Nah ternyata dari sekian banyak bangunan, di manakah kita boleh bebas? Tidak ada lain ke masjid. Termasuk di rumah awak sendiri, dan awak gue rumah saudara-saudara, itu hakikatnya tidak ada rumah awak. Karena apa? Karena masih ada norma-norma yang harus awak pelihara di sini, yang mau tak mau harus kita bawakan. Salah satu contoh selalu umpamanya, ketika awak duduk, itu di atas rumah itu tidak bisa awak duduk kelamaan dewasa. Apalagi kalau di atas rumah itu cupik komponen bayi apa, bisa pintu, pintu. Basumando bawa mak rumah, itulah beda. Nah, sehingga lain dalam falsafah kehidupan kita yang goyang. Sampai duduk orang Sumando, sampai duduk minyak mama, tidak masa diajar sih gue. Adimah sampai duduk orang Sumando, sampai duduk orang Sumando itu adalah di pintu bilik memelakang ke bilik. Nah, itu sampai duduk orang Sumando. Nah, mama rumah di mana sampai duduk mama rumah, sampai duduk mama rumah membelakang ke pintu, membelakang halaman, madok ke bilik. Itu ada filosofisnya. Kalau mama rumah, duduknya membelakang halaman madok ke bilik, dari situ di samping bilik nampak, dapur itu nampak. Nah, nampak bilik itu bermakna lapar orang pemanakan. Nah, lapar orang pemanakan, barang laki-laki, barang tempat usia, lapar orang semuanya ini. Aku karajo mama lo. Nah, begitu. Nah, sedangkan orang Sumando duduknya adalah membelakang ke bilik. Arti membelakang ke bilik, kok kepala galeh atau ketua pasukan anak-anak ada di belakang. Sehingga nampak kalau orang Sumando duduk di pintu bilik itu, ini bertanggung jawab terhadap anak-anak. Ibarat kereta, kayak masjidnya di buku, aku dari sini di belakang. Kan itu. Sekalian dengan duduknya belakang ke bilik, nampak ke jendela, jalan karena sebelah kamar rumah baru kedua memang pasukan kami bang, itu makna. Jadi masih ada norma-norma sampai di duduk pun masih para doa untuk menjaga dan mau dimakan di lapangan sipur. Artinya apa? Tidak rumah awak kan sebenarnya rumah ya belum, rumah orang Sumanda ya belum, rumah mentua ya belum, rumah ipa ya belum, adik ipar. Jadi masih ada aturan. Jadi sebenarnya rumah awak mana? Rumah yang ketika masuk tidak ada beban. Di mana itu? Rumah yang ketika kita masuk ke dalam tidak ada beban ke dalam masjid. Mau duduk mau menjual, yuk jual lah. Oh kada kayak diam nak bisa awak bersandar, yuk diam lah. Ada orang nyuruh teh nak kalang tak pintu jalan tak dari sini boleh tu. Ada nan tapik maduk kau ustaz, okey. Ada namanya yang bantu orang minta utang, tidak ada masalah. Nah capek tiba orang ke muka, nak lapik belakang, arah ke belakang, tidak ada beda dengan awak. Memang kau begitu mulia awak dan terima saja dulu apa itu karena rumah awak di situ. Nah oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita sebagai seorang Muslim ada 3 inti yang jadi amalkan awak di dalam Islam itu semuanya ada di masjid. Harus ada di masjid. Dan itu kewajiban kita. Kelihatannya ketiga itu di bulan Ramadan bisa kita laksanakan. Aku kan awal hari loh. Sebagai seorang Muslim ketek kadang tua muda kacik tidak dibawa nama, kadang tidak disebut galang. Indah orang kampung, indah orang kota, sia saja orangnya, indah rakyat biasa, indah pejabat. Asalkan ini bertitel sebagai seorang Muslim, nanti gogo, tidaklah ini lakukan, dan itu kategorinya bisa dilakukan di masjid. Mana pertama? Sebagai seorang Muslim kita wajib untuk melaksanakan taklimul Islam, mempelajari agama. Itu kewajiban doa. Mempelajari agama. Sebab ada kata-kata tahu, ada kata-kata tidak tahu. Tidak tahu bisa menjadi tahu. Suntik imunisasinya namanya belajar taklim.
Apa yang dipelajari mengenai agama ta'limul Islam? Hal-hal yang patut kita lakukan, hal-hal yang patut kita amalkan, harus terlebih dahulu kita pelajari. Nah, kalaulah mengecek bentuk itu, mempelajari Islam itu dua macamnya. Pertama disebut dengan ta'lim bil mujmal, beraja secara gari-gadang. Yang kedua disebut dengan ta'lim bil tafsir, beraja secara rinci. Masuklah ke beraja secara rinci. Beraja Islam secara rinci itu khusus. Apa tawali masuk? Kecanduan masuk ke pondok pesantren, ujung-ujungnya berikutnya menjadi ulama. Banyak tahunya mengenai agama. Kok menjadi guru agamanya lebih kok menjadi ulamanya lebih kok orang itu senang lagi ceramah umpama. Masuk ke situ. Tapi untuk mempelajari secara rinci, kok tidak perlu wajib hukumnya. Tidak wajib hukumnya, sunnah. Kalau seandainya wajib mempelajari Islam secara rinci, serinci-rincinya, tentu tidak masuk kali pada soal. Tidak masuk dirinya pada soal. Falaula nafara min kulli firqah. Cukup dalam setiap umat itu ada beberapa orang mempelajari mendalami Allah. Jadi fardu, kalau fardu ain artinya setelah ada beberapa orang sudah lihat tafaqahu fiddin, mendalami agama. Untuk setiap kelompok itu adalah ada beberapa orang yang mendalami agama. Jadi hukumnya tak wajib untuk seluruhnya. Nah, untuk nani koko adalah beraja secara khusus. Nah, kalau awak di pada banyak tu mah dinia putri, tawalid, kauman. Nah, itu tuh mempelajari Islam secara rinci. Bui Hamka kan sekolah dulu tuh jadi ulama, tahunya di Islam, bisa menafsirkan Al-Quran, tahu sampai serinci-rincinya, dan itu kalaulah ada beberapa orang maka gugurlah kewajiban lain. Sangat bijaksana Islam tentang itu. Bahkan kau tidak diwajibkan kepada seluruh orang, karena ada oleh disiplin ilmu lain yang juga harus didalami. Masih ada ilmu pertanian yang harus didalami. Masih ada ilmu tentang mekanik, tentang teknik sipil yang harus didalami, kedokteran yang harus didalami, ilmu perhewanan, perikanan yang harus didalami, pertambangan yang harus didalami. Tidak cukup ilmu ada. Makanya untuk mendalami Islam sedalam-dalamnya itu tidak merupakan kewajiban setiap individu. Tapi adalah beberapa kelompok. Makanya tidak masuk tauhid orang sadonya. Sebab kalau masuk dinia sadon sekali sadon tidak bertemu. Kalau masuk sadon nama aja nak lo laki matilah guru sebanyak tuan. Kan seperti itu. Itu belajar Islam secara tafsir secara rinci. Alhamdulillah sampai kini pondok-pondok pesantren awak baik dari Penajam maupun dari Sumatera Barat maupun di Republik Indonesia murid sadonya. Alhamdulillah. Ledak kaki ulama itu. Yang kedua adalah ta'limul Islam bil mujmal, mempelajari Islam secara gari-gadang. Aku wajib untuk setiap awak. Ibu wajib mempelajari apa? Wajib mempelajari siasat saja asal nilai disabui seorang muslim mempelajari Islam secara gari-gadang wajib. Apapun profesi. Onyo petani wajib mempelajari Islam secara gari-gadang. Onyo dokter wajib. Onyo insinyur permesinan wajib. Insinyur perhewanan, dokter hewan segala macam wajib. Asalkan orang Islam, wajib mempelajari Islam secara garis gadang. Maknanya mempelajari Islam secara garis gadang? Mempelajari hal-hal yang mesti diketahui oleh setiap orang muslim. Contoh, beraja sembahyang. Sebab sholat itu wajib untuk seluruh orang Islam yang balik berakal. Sehingga tidak ada alasan tidak sembahyang edet kan tidak sholat balik. Tidak wajib itu. Asalkan orang Islam wajib mempelajari cara sholat yang benar. Kenapa? Karena sholat itu wajib untuk seluruh muslim. Akan seperti itu. Akulah yang dimaksud dengan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim lelaki dan perempuan. Aku nak kasih cara sholat yang benar,
cara puasa yang benar. Sebab setiap kita wajib menunaikan puasa. Anda di pokok tak lalu yang banyak belajar itu masih tidak datang bulan Ramadan, itu wajib berpuasa. Makanya setiap orang Islam wajib mengetahui bagaimana cara berpuasa yang benar. Nah, karena ada sholat tadi berwudu yang benar, bersuci yang benar, membersihkan najis yang benar, supaya itu tidak bisa terpisah dari awal. Bang berwudu anak ketentuan dia kan tak dirinya lah, namanya itu. Tapi menafsirkan Quran sampai rinci tahu ayat per ayat dan maknanya, itu tidak seluruh apa. Tak apa-apalah. Tidak kalau lu pesantren dan uang surah lain. Nah, sholat yang benar, puasa yang benar. Termasuklah masalah zakat. Nah, kalau dia orang kaya dia harus tahu tentang zakat. Termasuklah kalau dia mampu menunaikan ibadah haji. Nah, kan itu. Nah, untuk mempelajari Islam secara global, untuk mengetahui ajaran-ajaran Islam yang mesti diketahui oleh seorang, kau tidak perlu sekolah khusus benar. Makanya di SD ada orang sholat, di SMP ada orang sholat, ada pengenalan puasa. Nah, kan itu termasuklah Pak dan Ibu dakwah-dakwah yang diadakan di masjid-masjid. Insya Allah kalau bulan puasa langsung tiap malam berdoa. Nah, itu Islam secara garis besar. Bagaimana kita memahami Islam secara benar, bagaimana akidah secara benar, bagaimana kita mengawal ajaran Islam secara benar. Nah, itu ada dari penceramah-penceramah, dari pentausiah-tausiah. Sebab Islamnya adalah mempelajari agama secara garis gadang, dan itu tak perlu ujian nasional. Belum pernah Rasul, boleh dong guru mengaji atau ustaz dai maduan ujian nasional untuk jamaah. Nah, jadi itu awak datang mendarat karena awak merasa itu kebutuhan awak. Nah, itu nama pelajari secara garis gadang. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, setiap bulan Ramadan awak hidupkan di masjid untuk taklim belajar. Makanya ada majelis-majelis taklim. Nah, kenapa harus ada majelis taklim? Dia bentuk tadi itu. Makanya majelis taklim itu kalau di negara Jawa itu keberadaannya diakui. Badan Kontak Majelis Taklim, BKMT, kelompok-kelompok pengajian kan banyak di mana-mana itu. Kenapa itu harus ada? Untuk yang tadi itu. Belajar sholat yang benar, belajar bersuci yang benar. Kenapa harus melalui majelis taklim? Kenapa harus melalui masjid seperti ini? Sabuk nak kecewa ada waktu ditarang awak kini lagu mua kapal apek kapal limo. Ala kapal apek la kapal limo. Baraja ambil uduk di waktu SD itu dulu saya betul. Awak lah kapal apek lah kapal limo, bahkan kadang lah kapal 6 awak lah 60 lebih awak. Baraja sumayang ke SD dulu saya baru. Di mana tandonya tu? Awak lihat dulu Allahu Akbar untuk orang tanda kata Allahu Akbar. Bagus itu. Sebabnya SD betul tu suruh. Sekarang untuk orang Muslim Allah. Itu kan sudah. Nah, kenapa itu terjadi? Karena orang ke siswa tidak tambah pelajaran. Bahkan ada sama sekali nalung pandai baru dua, nyolah kapal limo. Bahkan ada sama sekali nalung pandai membaca Quran, bahkan nyolah kapal apek, lah kapal limo. Akan tak mungkin masuk ke TPI dong. Wah, umur 40 lah 50, itu mendaftar ke TPA. Akan mengajar dia dong. Itulah gunanya majelis taklim tadi. Makanya majelis taklim itu pelajarnya bisa sama, tapi umur muridnya bisa beda-beda. Karena tidak ada kesempatan, mungkin dek kesibukan, dia macam-macam lah alasan semenjak dari siswa. Ada taklim. Makanya tidak salah seperti Ustaz Adi Hidayat mengajar cara berwudu di muka jamaah. Mungkin ada yang perlu disempurnakan. Berwudu yang benar. Ya nak? Bagaimana rukuk yang benar? Bagaimana i'tidal yang benar? Bagaimana sujud yang benar? Ya sujud kakinya itu belakang kan ada je tu. Itu namanya Pak dan Ibu belajar secara global, tidak perlu masuk pondok pesantren Manado. Nah, di mana itu dilakukan? Di masjid.
itu gunanya. Makanya ada taklimul Islam. Taklim, belajar di masjid. Ajak siapa belajar di masjid? Tentu dengan guru. Nah kita sepakati, dan kita tujuan. Umpamanya dengan biadar. Mana kalau yang boleh biadar tu? Nanti nak boleh ceramah. Itu belajar kita. Seluruhnya berhajat untuk menyempurnakan wudu. Seluruhnya berhajat untuk menyempurnakan sholat. Nah, lagi pula oleh karena awak tidak mencatat, awak tidak merekam, walaupun tahu dulu lah dia aja, pak puasa sabananya, ada akhirnya nasua, ala lain hilang lonyo, ada belum balik. Kan itu ulang balik, di bawah guru balik, di sisi lain dia guru mau jual, ayo dibagi. Kan itu ada awak langsung taruh. Itu kewajiban awak nampak. Taklimul Islam. Ujung-ujungnya ada majelis taklim. Kok kalau majelis taklim? Suatu majelis yang belajar di dalam suatu kelompok. Majelis itu adalah kelompok dan duduk. Kan duduk dan lalu majelis taklim. Ada yang bersengaja membentuk majelis taklim, itu namanya. Kan seperti itu. Dia bisa saja di bawah masjid, bisa di bawah suatu kantor, bisa di bawah suatu organisasi. Najale sengaja mereka itu mak dan pak itu kumpul baraja mendalami Islam tanpa beban. Tapi kalau masuk awak ke satu lembaga pendidikan atau pesantren, umum lah boleh dipertimbangkan. Atau awak boleh ke situ tuan. Ujiannya ada tuan, buku lapornya ada tuan. Nah orang saji kan itu nyokong umum ada tuan lah. Assalamualaikum. Berapa pak? Kan tak pernah guru tanya untuk itu loh. Berapa pak? Berapa kali ya? Saya dua. Belajar. Pokoknya yang salah masuk belajar. Bahkan kalau masjid pinggir jalan, orang musafir pun kadang ikut dia mendengarkan ceramah. Itu intinya. Dan ikulah ada semenjak di zaman Rasul. Sehingga pengetahuan kita tentang Islam itu makin pade. Mungkin membaca buku, mungkin melihat di YouTube Ustaz Somad wah cari ya, segala macam. Itu untuk mendalami pemahaman awak terhadap Islam. Itu nampak. Yang kedua Bapak dan Ibu, menjadikan kewajiban awak sebagai seorang Islam setelah awak taklim, takmilul Islam, mengamalkan ajaran Islam. Itu kewajiban awak. Mengamalkan ajaran Islam takkan lalu masa kalian. Dari mana dimulai kalau mengamalkan ajaran Islam? Tentu dari nomor satu. Coba baca hadis, dibaca dari guru-guru itu. Kalaulah seandainya Islam kau pandang sebagai suatu bangunan, dan paling dominan di satu bangunan itu kan tiang. Apa yang menjadi tiang dari Islam? Sholat. As-sholatu ibaduddin. Jadi kalaulah tasawuf masaji, kegunaan pertama masjid itu adalah tempat sholat. Kegunaan pertama adalah tempat sholat. Makanya kalau di Makkah wajah lihat musola. Kalau dalam mindset awak di samping musola itu kan bangunan lebih kecil dari masjid. Sebenarnya musola itu tempat sholat. Masjid itu musola juga. Bahkan tempoh hari aku berceramah di Payakumbuh, itu sebuah lapangan yang disepakati oleh kelompok di situ. Gunanya adalah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha atau sholat Ibrahim. Mereka buat musola namanya. Artinya tempat sholat. Makanya di mana-mana masjid musola juga. Tapi ketika dia sudah dinamakan masjid, ada Jumat di situ. Jadi di mana-mana saja musola. Nah ini adalah musola sebenarnya, tempat sholat. Jadi masjid utamanya adalah tempat sholat. Nah jadi aneh bin ajaib kalau ada masjid kurang sembahyang nggak ada. Nah, tempat utamanya adalah tempat sholat. Makanya dalam falsafah kehidupan kita orang Minang kan disebutkan itu mendirikan masjid jamiah di tengah negari untuk mengarajokan dukun alimo. Mana itu banyak untuk jika dikaji jalan sepanjang syarat, ialah mengatakan sah jabata Allah karam makaruh mubah sarato mendirikan masjid jamiah di tengah negari untuk mendirikan rukun alimo. Jadi rukun alimo kan sholat subuh sampai isya, itu gunanya.
Jadi mengamalkan Islam itu dimulai dari mana? Dari sholat. Kalau tempat mulainya tidak ada, bantu awak jalan. Kalau tidak mulai langkah pertama, langkah berikut akan ada. Nah, aku perlu ditekankan pada ibu. Ada orang yang sudah katanya mengamalkan Islam secara sempurna. Ambo agak kecil hati ambo tak dikecekkan mengamalkan Islam itu panti asuhan itu ambo yang gue. Ke pondok-pondok pesantren, Tawalid, Dunia, ke Uman dan pondok-pondok pesantren di mana saja. Seketek-keteknya agak 50 juta lalu tipu sinan. Mamu tak mengamalkan Islam. Oh anak yatim, orang fakir miskin, oh zakat segala macam, tanyalah kabas. Tapi dia tidak sholat. Nah, betul kan? Galak kan tu. Dia tak sembahyang. Awalul hisab yaumul qiyamah as-shalah. Nanti hisab nanti pertama kali di akhirat adalah sholat. Jadi ada yang menafsirkan tentang itu Pak dan Ibu, karena ada hadis as-shalatu miftahul jannah. Salat adalah anak kunci surga. Jadi nanti bagi ke akhirat tu membawa anak kunci sangat banyak ya. Untuk anak kunci rangai siswa selalu dipegang anak kuncinya. Anak kunci itu macam mereknya. Ada mereknya puasa. Ada mereknya sedekah kata walid. Ada mereknya infak kadiniah. Ada mereknya mantu anak yatim. Ada mereknya mantu bati asuhan. Ada dia merek solat. Wah banyak anak kunci. Berapa anak kunci yang ada tong dalam kedua lagi. Pak barang buat 35 nya. Situ barang dia pasal balik nak kunci monyong. Awak. Tiba pengumuman kepada apa-apa ibu nalah di tangannya ada nak kunci, silakan menuju kamar masing-masing. Di manakah kamar kita? Saya lihat saja pintu di atasnya ada nama. Mana ada nama itu kamar awak tu. Ibu masuk ke dalam tu. Ibu ada kok sijil bilang Jusmaniat, aku kamar bawah. Bainah, aku kamar bawah. Yurnati, aku kamar bawah. Macam-macam. Jadi kawan manalah tiba dekat kamar, dia buka langsung masuk dalam sekali. Dia buka langsung masuk dalam sekali. Ada seorang si Pulan namanya. Orang lebih masuk ke sadu langit, dia mencucu-cucu aja boy. Orang lah minum tiba di dalam kamarnya, lah nonton TV ni segala macam untuk syahwat di dunia. Ini mencucu-cucu aja boy. Jadi dia lah lama waktu itu datanglah petugas tu malaikat. Bajun, tadi tu yang mana satu bajun ya. Bawan ni mungkin orang-orangnya mungkin. Itulah sebanyak pun nak kunci ada dan cocok si Allah je dah. Allah buat preso mana kuru-kurunya mereknya tu. Allah yurko jadi merek tadi. Jadi kuru-kuru kiru merek kuru-kuru kau solat mereknya warna. Coba cari nak kunci warna merek solat lah. Akan buat perserahan dalam saya cari. Tidak ada nak kunci kau merek solat doh. Memerek puasa banyak. Bemerek zakat lain. Bemerek sedekah doh. Bemerek sedekah kata wali ke dunia banyak doh. Bemerek nak pengajian dari mana tu? Banyak mereknya. Ikut ada merek solat. Kalau dah ada merek solat, jadi tuan kalau kuru-kurunya merek solat, dicucuan merek puasa. Napasnya doh. Nyoha merek kuru-kurunya itu merek anak kuncinya. Jadi baca doanya, ya nak kamu tak bisa pintu tuan buka doh. Atau aku mau namanya apa kok? Kakaknya. Jadi anak kunci tuan tak ada nama merek solat. Tak ada tuan menengah dulu sakit di dunia. Kalau solat pun tak ada guna ibadah nak lain tu. Itu doa menengah mah itu. Jadi aku nanya apa kunci namanya kok? Jadi itu cinta tuan untuk membuka kuru-kuru pintu kanannya. Kau mereknya solat. Nan merek puasa untuk membuka lemari sabar kau mah. Sebab puasa kau ibu di dalam. Nan merek zakat kau untuk buka peti kau mah. Nan merek infak kau untuk membuka almari trompa kau. Nan merek sedekah kau untuk membuka almari kain begitu dalam kau. Jadi kalau nak tuan buka pintu kanannya kau, maka kunci-kunci kau tak bisa digunakan dong. Semuanya untuk di dalam kau. Balik tu, tanyalah tu ada 3 kawan sana situ. Tapi lah situ lah. Baru di situ disampaikan.
awalul hisab yaumul qiyamah as-shalah. Nah, pertama sekali nanti dihisab diri kami salat. Kalau salat aja sadonya. Kalau salat urut sadonya. Kau ragu mati. Harga mati. Makanya coba lihat apa ibu. Keramai bulan Ramadan Ihyaul Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan. Mana ramai orang di bulan carai daripada bulan Ramadan? Ramai orang Ramadan ke masjid. Itu keramai bulan masjid. Orang yang datang jarang ke masjid di bulan Ramadan datang ke masjid. Orang yang rajin di bulan carai dia tetap rajin lah di bulan Ramadan. Bahkan anda pernah mencikok-cikok pencari hidupnya di bulan Ramadan datang ke. Jadi di bulan Ramadan itu kesempatan bana dewa untuk ihyaul masjid wa ihyaul Ramadan, menghidupkan masjid dan menghidupkan Ramadan. Alhamdulillah. Itu nomor satunya mana? Takmil, mengamalkan. Nah, amalan kedua setelah sholat selesai, baru yang lain-lain. Mendengar ceramah, berinfak, bersedekah, mengatakan perbukaan ke masjid. Kan itu amal ke bulan Ramadan. Nah, dia ada ukur sama sekolah. Alai. Bila kau ceramah sekolah, ukur sekolah kau. Anak bo. Bentalam baik. Limpiang baik. Banyak lakok. Lakok ya. Bara orang mantan semalam. Sesanjung. Kurangnya. Ya. Yang jemaah paling terima, tapi dari luar banyak dia. Oh, yang mengantar gitu rupanya. Bagus itu. Itu termasuk amal di bulan Ramadan. Akan seperti itu. Untuk sebab membukakan orang sedang berpuasa itu pahala juga ada. Rancak tu. Berpuasa kan 3, lapik kan 5, antar kemari. Sehingga orang nan datang sholat maghrib dia berbuka di sini. Setelah berbuka bawa makanya lapik kecil minum, sholat lalu pulang. Nyampe di rumah belum makan. Puasa sudah batal dek lapik tadi. Maka juga nak bawa lapik, pahala juga ada. Kan seperti itu. Tuh. Apalagi mendengar ceramah, apalagi membaca Quran, kemudian sholat tarawih. Kan gitu. Benar-benar mengamalkan ajaran Islam di bulan Ramadan itu membanyak. Sholat subuh ramai, sholat tarawih ramai, sholat isya ramai. Pokoknya samarak masjid selama berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah, itu kewajiban. Kewajiban seluruh umat Islam pertama ta'lim, yang kedua takmil, mengamalkan ajaran Islam. Ketiga yang ketiga apa dan ibu yang hormati, sebagai seorang muslim sewa di sewa berado berkewajiban awak untuk melaksanakan tas'irul Islam, membuat agama Islam ku syiar. Makanya disebut ada yang huru masjid Allah, meramaikan masjid, mensyiarkan masjid. Apa artinya syiar? Nah, Pak Ibu sekalian, syiar ko boleh dikatakan membuat menjadi disukai, membuat menjadi dicintai, membuat menjadi diketahui, sehingga masjid itu ribut hidup kegiatan keagamaan. Itu di bulan Ramadan pula kita laksanakan. Jangan dijadikan masjid ini seperti kuburan. Anyam saya. Kik cacat itu terangan. Buat Islam, buat masjid ini ribut Islam itu di dalam. Makanya awak ceramah pakai mic, baca Quran pakai mic, imamnya pakai mic. Lihatlah Masjid Haram, Masjid Aqsa, sial bukan main. Nah, Bapak Ibu sekalian, mempermegah masjid mulai dari situ. Aku mantu awak di Jembatan Basika itu bilang Jawa. Tikar yang bagus itu syiar. Sehingga tanah orang sembahyang. Pasnya sujud itu ibu hatinya duduk lama-lama itu yang tiba di lapiak. Sehingga tiap sujud saja. Berunya duduk. Sebab lama dia sujud itu. Dulu masjid musala tiap sujud mana nangok. Tiap sujud mana nangok. Sebab kalau nangok masuk arah buat macam itu. Itu tak ada syiar namanya tu. Ini kan bersih. Ya makasihlah yang membersihkan, alhamdulillah. Kan syiar. Masuk ke dalam masjid sejuknya bukan main.
Begitu banyak masjid yang tidak dikunjungi oleh orang karena tidak ada syiarnya. Busuk oleh orang ini, tapi yang bulu atas kiri baca. Tapi kalau bersih, itu salah satu di antara magnet membuat orang datang ke masjid. Sana duduk atau ada lama ikut duduk. Baselo anda luko atau kakinya. Akan seperti itu. Keramiknya indah, bukan main. Miknya ketika imamnya rancak, Allah Akbar ini sampai sudah menangnya mik itu. Anak sudah datang orang itu. Nah seperti itulah, imamnya juga bagus, dicari yang bagus. Kayak Imam Jebes, alhamdulillah bagus imamnya. Kok imam suaranya karek ke bawah. Nah itu nama itu. Itu syiar namanya. Mencari muazin yang bagus syiar, mencari imam yang bagus syiar, sarana prasarana sholat yang bagus syiar, alat penerangan yang qualified itu syiar. Masjid wajahnya nampak dari luar aja, kalian masjid Arab begitu bawi. Kayak apa semuanya kan seperti itu. Apa kata Nabi? Saya sangat marah kalau ada di satu kampung rumah-rumah penduduk lebih indah dari masjid. Berang Nabi. Rumah-rumah penduduk tingkat 2, lantai 2, lantai 3, sampai mencakar lagi rumah penduduk. Masjid saya lihat sekali. Terlantak sedewak runtuh masjid itu. Itu marah Nabi. Jadi adalah masjid Haram, masjid Nabawi. Indah bukan main. Nah, keindahan itu salah satu magnet untuk datang orang mengunjungi. Nah, jadi syiar itu dari bangunan saja sudah syiar. Bahkan hari ini alhamdulillah, kalau jadi Pak dan Ibu yang hormati, di mana-mana orang berlomba-lomba membuat masjid yang indah. Jangan kita 100% menyalahkan anak muda tidak mau datang ke masjid. Kenapa? Karena mereka lebih sejuk, lebih tenang di mall. Sebut situ sejuk, di situ tenang. Ayo di situ datang ke masjid abang kita. Di kota-kota panas umpamanya terlebih BGP itu datang lagi datang ini. Nah makanya masjid dibuat pakai AC sebenarnya datang harum, maka seperti itu. Datang saja harumnya biu-biu dulu aja ada tuh suka pacak kalau dia bawa dibuat tempat wudhu yang bersih. Itu termasuk rangkaian syiar. Belum lagi hari ini di mana-mana orang sudah punya kendaraan, tempat parkir yang bagus. Nah kalau kita di jembatan besi sesuai dengan situasi lah gitu ya, karena kita rumah-rumah penduduk kita. Masjid-masjid itu tempat parkir memikirkannya sudah sama dengan memikirkan masjid itu sendiri. Nah di mana-mana seperti itu. Sehingga senang orang berhenti, senang orang parkir. Nah, termasuk sisi keamanannya. Ada sembahyang masjid orang batang sudah main celik terus sama hilang roda toji. Nah itu datang itu. Sekili sesuatu yang semayang luar saja jadi kena tidak ada orang kecil, tidak datang saja. Segi keamanan kan seperti itu. Di mana Jumat datang di jihad, di mana Jumat datang jembatan basi, sana Jumat sinan anak-anak Iwananiang itu ada satpam 3 orang perempuan itu menjaga anak. Itu daya tarik. Itu namanya syiar. Termasuklah syiar Pak dan Ibu kejelian memilih buya-buya dan ustaz-ustaz. Seperti Ustaz Abdul Somad itu bukan main syiar yang dibuatnya, menggaung Islam itu kemana-mana. Akan seperti itu. Nah, jadi apa dan Ibu, banyak jurus-jurus yang bisa lakukan untuk syiar. Itu dari segi fisik pun. Dari segi fisik alat penerangan, kemudian kesejukan udara. Yang kedua, syiar itu bisa juga dilakukan dari sisi kegiatan. Acara peringatan-peringatan, Maulid Nabi lah namanya, Nazul Quran lah namanya, nan Isra Mi'raj, kegiatan yang banyak dalam rangka Maulid Nabi. Seperti anak-anak kita kemarin kan mengadakan menyambut Ramadan kalau nggak salah ya, kolaborasi antara Masjid Zu'amah dengan Masjid Asliyah. Anak-anak kita mengadakan itu termasuk rangkaian syiar. Nah, terus rangkaian syiar. Sekarang untuk anak-anak kita remaja, ya sedang dipikirkan formulanya. Saya tahu betul tahun 80-an itu sangat semarak. Dan salah satu di antara yang menjadi dasar paham di waktu itu kami sekolah kami sampai pusatunya pusatu kata kami nak mangal ya. Maka kegiatan itu bisa kami pusatkan ke masjid. Yang kedua, tahun 80-an ke bawah itu umumnya lembaga-lembaga pendidikan baik itu SD SMP alun-alun masjid di kampus lain. Alun-alun masjid di dalam lain. Musalah dulu terselek di ujungnya. Ini semua satu masjid rendah dalam.
Senamiyah masjid agak dalam, tawalib masjid agak dalam. Sehingga kegiatan ke masjidnya nyaris pindah ke masjid dia saja. Nah, jadi itu juga harus bertoleransi kita untuk menjadikan formula. Nah sekarang Pak Gubernur ada menerapkan remaja masjid, kan sedang dicoba itu. Apakah mengkus atau tidak? Nah kalau semarak kita akan tetap galakkan. Kalau seandainya ada kepayahan dan kesendatan, kita akan cari formula baru. Karena zaman lah bertukar. Mungkin cara masih cara lama, sementara zaman tidak seperti itu lagi. Salah satunya setelah itu, di kampus-kampus sekarang sudah nyaris masjid sebagai suatu bentuk daya tarik padu di sini. Nah, kemudian anak-anak pulang kurang, kulimo. Nah, kulimo pulang ke rumah lu kaca ibu apa itu balik itu nak ibu melawan. Nah, kan seperti itu. Dulu kami pusat tu lagi ibu rumah. Semyang dulu di rumah. Ah, kita kami buat kegiatan masjid sebenarnya. Akhirnya kau kulimo pulang. Baru saya mangkok orang azan maghrib, itu sulitnya. Itu. Adik baik balik awak ke pangkatnya lihat dari itu syiar tasyrul Islam. Ini perlu. Jadi Bapak Ibu, saya masih ingat di Padang Panjang beberapa tahun yang lalu itu khatam Quran saya atas syiar. Ibu ya, bukan main. Ibarat itu anak khatam Quran, bara-arak limu dia. Namanya kalau cara gini itu pawai. Itu ada nama lampai belakang tang tang tang. Jauh apa jalan itu. Kalau khatam Quran dia mata pasiko sampai cedak buku. Kalau situ tuh sampai buka dia. Tuh boleh alam. Marah anak-anak tadi. Asyian jadinya. Pak, ibu, itu di daerah rumah itu masih ada orang itu nama Jujung. Itu nama Jujung bukan kolaborasi ABSSBK itu. Kolaborasi antara adat bahasa di Sarak bahasa di Kitabullah. Sebenarnya apa Ibu itu syiar. Apa syiarnya? Pertama nampak agama. Yang kedua ada kesan terselip di situ. Aku cadianya ini mama alim ulama wak sakit dulu. Ada pesan terselip. Anak itu kan diarak. Asyik orang menjalik tepi jalan dia tahu anak siano lah satu anak siano alun. Asyik ada seorang mama duduk di jendela. Kecilnya kemanakannya, bapaknya kanakan nama si Al. Meriam. Itu semua kadang jauh lah kata uang bakal jelek dicek dong. Rajin mengaji lagi. Itu pesan terselip. Diarah itu tak berarah kata itu saja bukan sejarah. Akan seperti itu. Jadi itu termasuk syiar. Tapi kalau hanya yang saja, tentu kecil saja sudahnya. Jadi syiar itu peran. Alhamdulillah, apabila Ramadan sudah datang, sisi ini ketiga-tiganya bisa kita laksanakan. Namanya Ihyaul Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan Ihyaul Masjid, menghidupkan masjid. Mempelajari Islam, mengamalkan Islam, dan menyiarkan Islam yang berpusat di masjid. Insya Allah di bulan Ramadan bisa kita laksanakan. Habis suat kalau Tuhan mengizinkan hari Rabu malam mulai itu. Kalau tarawih waktu akan seperti itu. Ustaz-ustaz kita akan datang, anak-anak kita akan datang, semuanya akan datang. Mari kita siarkan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa lebih rancak daripada Ramadan tahun lalu. Berbuka di sini tolong pertahankan dengan baik, dan tentu Pak Pengurus lah dulu programnya. Mungkin kok baca ibu-ibu, kalau ibu mantu besok tu malam ini siano, malam besok siano akan seperti itu. Itulah barangkali yang Pak dan Ibu nancaknya rencana film Tarzan ditonton sampai pagi sementara orang kazan untuk itu langsung Palesti. Itu sampai itu. Mudah-mudahan akhirnya dengan berselidung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bermohon lahir batin kekuatan diberikan oleh Allah, kita bisa mengamalkan Ramadan. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.